Bisa jelaskan nggak apa hasil pertemuan virtual hari ini dengan PSSI? Ya, jadi kita baru selesai rapat dengan klub Liga 2. Ada juga yang acaranya antara lain arahan dari Ketua Umum PSSI, rapat dipimpin oleh Sekjen PSSI. Jadi intinya pertama, Liga 2 akan segera digulirkan 2 minggu setelah Liga 1 digulirkan pada bulan Oktober. Liga 2 nanti dilaksanakan dengan sistem memakai home turnamen. Jadi setiap grup nanti terdiri dari 6 klub dengan sistem setengah kompetisi. Juara dan runner up akan maju ke babak berikutnya, ke babak 8 besar. 8 besar nanti menjadi 4 besar dan grand final. 1-2 itu akan melaju ke Liga 1. Dan untuk kompetisi kali ini tidak ada degradasi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kompetisi ini akan berakhir sampai dengan bulan Desember. Gitu. Oke, mungkin ada usulan tadi dah pada saat virtual apa dah kira-kira dari PJFC? Ya, jadi intinya dari Sriwijaya FC ingin semua yang akan dilaksanakan itu ada payung hukumnya, terutama masalah durasi, masalah kontrak, gaji, semuanya ada regulasi dari PSSI yang sehingganya tidak akan terjadi perdebatan antara klub dengan pemain maupun dengan pelatih. Yang kedua, adanya protokol kesehatan. Nah, ini kita nanti akan ada lagi workshop mengenai masalah protokol kesehatan nanti pada saat pelaksanaan kompetisi. Mungkin itu hal-hal itu yang kita usulkan kepada PSSI agar protokol kesehatan ini sangat diperhatikan sekali, termasuk juga masalah akomodasi, masalah transport nanti pada saat pelaksanaan home turnamen nanti, gitu. Mungkin masalah durasi kontrak juga mungkin agak diperbarui atau gimana tuh nanti dah? Iya, jadi untuk klub Sriwijaya FC sendiri nanti untuk durasi kontrak akan menyesuaikan dengan edaran dari surat keputusan dari PSSI nanti. Karena memang untuk kontrak kita sebelum terjadinya wabah corona ini, kontrak itu berakhir di bulan November. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan jadwal kompetisi yang akan berakhir pada bulan Desember nanti, gitu. Oke, terkait adanya pemain U20 tadi dah gimana dah? Ya, tadi memang sudah dibicarakan, direkomendasikan pemain U19 yang akan mengikuti Piala Dunia Under 20 bergabung di klub. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan tim. Sebab rata-rata pemain U19 ini kan sudah ada klubnya. Nah, itu tergantung kebutuhan tim yang bersangkutan mainnya di mana gitu. Karena ini sebenarnya kompetisi dilanjutkan ini adalah untuk kepentingan tim nasional dan kepentingan kita menghadapi Piala Dunia Under 20 nanti tahun 2021 nanti gitu. Dengan adanya wacana tadi adanya transfer dah, apakah kita tetap dengan pemain lama atau tadi kita sudah mengusulkan Sriwijaya FC tetap dengan format pemain yang lama berdasarkan pengesahan pemain pada sebelum kompetisi kemarin. Nah, ini nanti kita lihat sampai sejauh mana PSSI mengatur regulasinya dengan PT Liga nanti mengenai masalah pemain ini gitu.